1. Pembinaan dalam bidang agama. Setelah Nabi Muhammad dan kaum muslimin datang ke Madinah, mereka segera berusaha membangun landasan utama. Landasan yang utama bagi sebuah negara adalah keimanan atau akidah yang kuat. Landasan agama inilah yang menjadikan Rasulullah membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan ansor, yaitu membangun masjid. Masjid yang dibangun adalah Masjid Nabawi. Sebelumnya, Nabi membangun Masjid Quba di 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, bertepatan pada bulan September 622 Masehi. Masjid itu dibangun umat Islam dengan bergotong royong. Dalam menentukan lokasi masjid, Nabi Muhammad menaiki untanya mengelilingi kota Madinah sampai unta itu berhenti dan berlutut. Dan akhirnya unta itu berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Nabi Muhammad kemudian turun dari untanya dan menanyakan siapakah pemilik tanah itu. Lalu Mu'ad Arfa menjawab bahwa tanah itu adalah milik Sahal dan Suhail. Keduanya adalah anak yatim yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah. Nabi Muhammad kemudian meminta kerelaan kedua anak yatim itu untuk menjual sebidang tanahnya tersebut sebagai tempat pembangunan masjid. Ternyata keduanya tidak menjualnya, tetapi mewakafkannya kepada Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tidak mau menerima wakaf tersebut kecuali dengan membelinya seharga 10 dinar. Di atas tanah itu terdapat beberapa kuburan orang musyrik dan beberapa pohon kurma. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk membongkar kuburan itu dan menebang pohon kurma serta meratakannya. Setelah itu Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan batu pertama pembangunannya. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun, Nabi Muhammad menggunakannya untuk berbagai keperluan, di antaranya 1. Pusat peribadahan, 2. Pusat perencanaan kegiatan masyarakat, 3. Pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad, 4. Menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal, 5. Tempat mengadili perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad. Setelah membangun Masjid Nabawi, umat Islam membangun beberapa masjid lainnya, di antaranya sebagai berikut. 1. Masjid Jumu'ah, yaitu masjid tempat dilaksanakannya sholat Jum'ah yang pertama kali. 2. Masjid Ghamamah, masjid tempat dilaksanakannya sholat hari raya yang pertama kali. 3. Masjid Bani Quraidah. 4. Masjid Ubay bin Ka'ab. 5. Masjid Salman. Dan 6. Masjid Ali. 2. Pembinaan dalam bidang sosial. Nabi Muhammad berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Beliau mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin bertempat di rumah Anas bin Malik. Mereka yang dipersatukan dalam persaudaraan Islam ini terdiri atas 90 orang, separuh dari kalangan kaum Ansor dan separuh lagi dari kaum Muhajirin. Tujuan dari persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin adalah agar mereka saling tolong-menolong, saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya. Waris mewarisi ini berlaku hingga Perang Badar, menghilangkan fanatisme jahiliyah, dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali hanya Islam. Di samping itu, juga menghapus perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah. Seseorang tidak lebih unggul dan merasa rendah kecuali karena ketakwaannya. Isi perjanjian antara kaum Ansor dan Muhajirin adalah sebagai berikut. 1. Mereka adalah umat yang satu di luar dari golongan yang lain. 2. Kaum Muhajirin harus saling bekerja sama dalam menerima dan membayar tebusan. Sesama orang mukmin harus saling menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil. 3. Kaum Ansor harus menebus tawanan mereka sendiri
Dan setiap golongan orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara ma'ruf dan adil. 4. Orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka. 5. Orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, jahat, dan kerusakan di antara mereka. Secara bersama-sama mereka harus melawan orang yang seperti itu, sekalipun dia itu anak seseorang di antara mereka sendiri. 6. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela orang kafir. 7. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan mukmin lainnya. 8. Jaminan Allah adalah 1. Orang lemah di antara mereka berhak mendapat perlindungan. 9. Jika orang Yahudi mengikuti kita, maka mereka berhak mendapat pertolongan bersamaan hak dan tidak boleh dizolimi ataupun ditelantarkan. 10. Perdamaian yang dikukuhkan orang-orang mukmin harus 1. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perjanjian perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam peperangan fi sabilillah. 3. Pembinaan dalam bidang ekonomi. Sebelum datangnya Islam ke Madinah, keadaan perekonomian masyarakat Madinah sejak lama telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh orang Yahudi atas pertikaian antara suku Aus dan Khazraj sebelum dipersatukan menjadi golongan Ansor. Kemudian Nabi menganjurkan untuk menata perekonomian kaum muslimin Madinah, baik dari Ansor maupun dari Muhajirin. Bagi kaum Muhajirin yang mempunyai keahlian dagang, segera memulai untuk berdagang ke pasar, sementara kaum Ansor segera menggarap lahan pertaniannya bersama kaum Muhajirin yang punya keahlian bertani. Bagi kaum Muhajirin yang miskin dan tidak mempunyai keahlian apa-apa, maka Nabi menyediakan tempat tinggal di salah satu serambi Masjid Nabawi bagi mereka yang miskin dan lemah tadi. Kehidupan sehari-harinya ditanggung bersama kaum muslimin yang ekonominya kuat. Mereka yang tinggal di serambi itu dikenal dengan Ahlu As-Sufa, yang artinya orang yang berbandalkan pelana kuda untuk tidur. Nabi Muhammad dalam mengembangkan perekonomian di Madinah menerapkan beberapa aturan dalam berdagang, antara lain sebagai berikut. 1. Dalam berdagang dilarang bersumpah palsu. 2. Membantu yang membutuhkan. 3. Tidak boleh menggunakan riba. 4. Berdagang dengan benar dan jujur. 5. Tidak boleh menimbun barang dan melakukan monopoli. Dengan membina dan membangun perekonomian yang menggunakan sistem perdagangan yang lebih baik, maka Madinah pada saat itu menjadi pusat perdagangan di wilayah Jazirah Arab. 4. Pembinaan dalam bidang pertahanan. Nabi Muhammad menetapkan kekuatan iman dan akidah sebagai pertahanan yang utama dalam negara. Kemudian menetapkan sebuah dustur atau undang-undang. Undang-undang ini terkenal dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam Madinah memuat ketetapan mengenai hak dan kewajiban bagi kaum muslimin dan non-muslimin. Secara singkat, ketetapan-ketetapan dalam Piagam Madinah adalah sebagai berikut. 1. Dengan nama Allah Ta'ala telah ditetapkan oleh Muhammad Nabi Allah bahwa semua orang yang beriman, baik dari suku Quraisy, suku Madinah maupun dari mana saja, semuanya adalah satu negara. 2. Perdamaian dan peperangan akan mengikat semua umat Islam. Tidak seorang pun di antara mereka berhak mengadakan perdamaian atau menyatakan perang dengan musuh-musuh dari teman-teman seagamanya. 3. Orang Yahudi yang ikut serta menggabungkan diri dalam negara Islam akan dilindungi dari semua gangguan serta mempunyai hak-hak yang sama. 4. Orang-orang Yahudi bersama umat Islam akan membentuk suatu bangsa campuran dan mereka akan mengamalkan agama mereka sama bebasnya dengan umat Islam. 5. Sekutu orang Yahudi akan memperoleh keamanan dan kebebasan yang sama. 6. Sekutu orang Yahudi dan orang-orang Islam akan dihormati sebagai penyokong. 7. Semua umat Islam
yang sejati akan memandang rendah orang yang berbuat kejahatan dan tidak akan melindunginya meskipun dia adalah saudara dekatnya. 8. Orang yang bersalah akan dituntut dan dihukum. 9. Orang Yahudi akan bergabung dengan umat Islam dalam mempertahankan kota Madinah. 10. Kota Madinah merupakan tempat yang suci dan aman bagi semua orang yang mengakui piagam ini. 11. Orang-orang Yahudi dan sekutu umat Islam tidak akan mengadakan persetujuan dengan musuh umat Islam untuk melawan umat. 12. Semua perselisihan di masa depan akan diserahkan kepada Nabi Muhammad. Pembentukan masyarakat Madinah dapat diartikan sebagai terbentuknya negara Islam. Negara tersebut memiliki unsur-unsur, diantaranya sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad sebagai kepala negara. 2. Kota Madinah sebagai wilayahnya. 3. Piagam Madinah sebagai undang-undang dasarnya. 4. Orang Islam, Yahudi, dan penyembah berhala sebagai rakyatnya. Adapun beberapa fungsi piagam Madinah diantaranya sebagai berikut. 1. Menyatukan suku Aus dan Khazraj. 2. Nabi Muhammad diakui sebagai hakim dan kepala negara. 3. Kebebasan rakyat terjamin. 4. Mengembangkan sikap toleransi antar umat. 5. Menghentikan adat istiadat buruk bangsa Arab. Cara Nabi Muhammad mempertahankan wilayah negara dan menjaga keamanan diantaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan taktik yang jitu ditentukan dengan musyawarah terlebih dahulu. 2. Memberikan semangat atau motivasi jihad sebagai syuhada. 3. Mengalahkan musuh dengan korban yang lebih sedikit. 4. Menunjuk komandan pasukan yang gagah berani dan berwibawa.